Sukacita ya kita bisa berkumpul hari ini, kita bisa CG lagi hari ini mengucap syukur. Hari ini saya akan bawakan firman dengan tema Rejoice in the Lord. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar firman lagi tentang joy, tentang sukacita di dalam Tuhan. Dan pertama-tama saya bersyukur gitu ya, saya diberi kesempatan hari ini untuk sharing dengan tema joy ini. Karena saya percaya joy, sukacita itu penting gitu ya. Karena joy ini juga termasuk bagian dari buah roh yang kita semua tahu ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan ketika saya searching apa sih arti rejoice gitu. Jadi saya ingin kayak kasih gambaran rejoice itu artinya apa? Bersorak-sorai itu artinya apa? Kalau ketika saya searching di Google gitu ya, itu artinya to show or feel great joy. Jadi rejoice ini itu nyambung dengan joy, dengan sukacita. Artinya menunjukkan atau merasakan sukacita yang besar. Tapi ini menurut internet gitu ya, menurut Google. Kalau gitu kita mau baca lebih dalam lagi di firman Tuhan tentang sukacita, tentang rejoice. Gitu ya. Apa sih rejoice itu? Apakah sukacita itu sama artinya dengan gembira? Apakah sukacita itu artinya kita harus tetap tersenyum? Kita akan belajar lebih lagi, terutama di firman Tuhan, di Habakuk. Mungkin bisa tolong dibantu untuk ayatnya, oke. Thank you. Jadi, kalau misalnya saya juga ngomongnya kecepatan, tolong bilang ya, untuk yang translate. Oke, jadi kita mau buka di Habakuk 3 ayat 17-19. Oke. Saya akan bacakan untuk ayat 17-19. Ini perikopnya itu ada judulnya itu doa Habakuk. Bentar, saya buka. Habakuk. Bentar ya, saya buka juga di Alkitab saya. Bentar. Wah. Ada karya. Ya. Saya baca di sini aja deh. Oke, jadi Habakuk mulai kita baca di ayat yang ke-17. Saya undang juga mungkin teman-teman bisa baca di tempat masing-masing. Saya bacakan juga. Mulai dari ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Jadi, ketika saya membaca ini, saya itu kayak ngerasa familiar gitu ya. Jadi karena kita tahu ya, kitab Habakuk ini jarang dibahas. Kalau setahu saya sih ya, itu jarang dibahas di firman-firman gitu. Karena kalau ngomong nabi gitu, itu orang-orang lebih suka pakai mungkin Yesaya gitu ya, Nehemia, pokoknya nabi-nabi lain gitu. Dan Habakuk ini termasuk nabi yang kitabnya dikit, jadi cuma ada 3 pasal. Dan ketika saya baca ayat yang 17-19 ini di pasal 3, itu kok rasanya familiar gitu ya. Ini sedikit info aja gitu. Ternyata ada lagunya tentang ayat ini. Gitu. Jadi ada lagunya Pak Weliar. Jadi lagunya itu isinya kayak I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. Jadi ternyata ketika saya tahu ada lagunya, nah saya baru pikir ternyata karena itu ya familiar. Ternyata dulu saya suka lagunya gitu. Jadi ternyata dari situ lagunya itu terinspirasi dari ayat ini.
Lagunya bagus, mungkin teman-teman mau dengar nanti, judulnya The Lord is My Strength. Gitu. Jadi sedikit background aja ya, saya mau jelaskan juga tentang Habakuk. Habakuk ini nabi yang Tuhan berikan penglihatan. Dan Nabi Habakuk ini, jadi ketika saya baca ini, saya tuh pengen tahu apa sih alasannya Nabi Habakuk ini mengatakan kata-kata ini. Kenapa sih dia menulis kitab ini gitu. Dan ternyata ketika saya searching dan ternyata di zamannya Nabi Habakuk itu, waktu itu orang-orang Babylon ingin menyerang bangsa Yehuda. Jadi Tuhan izinkan itu hal terjadi gitu. Jadi ya pokoknya kita tahu kok misalnya itu akan terjadi kekacauan gitu ya. Dan Tuhan izinkan itu semua terjadi karena bangsa Yehuda pada saat itu sudah berbalik dari Tuhan. Mereka sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan akhirnya Tuhan izinkan untuk mereka diserang oleh orang-orang Babylon, gitu ya. Dan Habakuk ini komplain ke Tuhan, dia merasa nggak fair ini. Kenapa bangsa Yehuda harus merasakan rasa-rasa kan kalau misalnya ada perang gitu ya, kita tahu kan kalau misalnya nggak ada hal baik yang muncul dari perang gitu ya. Maaf, ada bel gereja. Oke. Jadi dia komplain ke Tuhan, kenapa kok kita harus menderita? Kenapa bangsa Yehuda harus menderita? Dan Tuhan itu menjawab dia, dan Tuhan itu membalas kalau misalnya dia menjelaskan kalau Tuhan itu setia dan Tuhan itu adil. Dan Tuhan kita itu baik. Hal yang kita perlu lakukan hanya percaya pada Tuhan. Kayak gitu. Dan akhirnya di ayat ini kita tahu bahwa Habakuk ini memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Saya mau bahas di versi NLT-nya, yang bahasa Inggrisnya. Bisa tolong ditampilin. Ayatnya lagi tadi, mulai dari 17. Sebelumnya. Yang pertama. Oke, thank you. Jadi saya suka ketika membaca firman, untuk lebih dalam lagi mengerti firman, saya suka membandingkan dengan versi-versi lain di Alkitab gitu. Jadi kadang-kadang pakai versi bahasa Inggris, kadang pakai versi bahasa Perancis juga gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa juga melakukan yang sama biar lebih mengerti firman gitu. Tapi ini caranya saya aja. Jadi ketika saya baca bahasa Inggrisnya, itu saya dapat sesuatu yang baru gitu. Jadi saya bacain ya yang ayat 17. Even though the fig trees have no blossoms and there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails and the field lie empty and barren, even though the flocks die in the fields and the cattle barns are empty, ayat 18, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. The sovereign Lord is my strength. He makes me as sure-footed as a deer, able to tread upon the hate. Jadi yang saya suka di ayat sini, di versi bahasa Inggrisnya itu, kita belajar namanya the power of yet, tetapi. Jadi kita baca di ayat yang 17 tadi itu, Nabi Habakuk ini menulis kata even though di setiap awal dari kata-katanya gitu ya. Even though the fig trees have no blossoms, terus even though the olive crop fails, even though the floods die in the fields, itu artinya dia mau menekankan kalau kondisi-kondisi itu nggak enak. Jadi kalau kondisi-kondisi yang kondisi-kondisi yang dia jelasin itu bukan kondisi yang baik. Jadi itu kondisi yang membuat seseorang menderita gitu ya. Mungkin kita kurang relate gitu ya, karena apa sih maksudnya kayak kalau firman ini. Tapi kita coba ganti
dengan kondisi-kondisi kita, gitu ya. Mungkin kita ganti, kalau ayatnya itu bahasa Indonesianya kan sekalipun. Jadi even though itu artinya sekalipun. Misalnya kita ganti dengan kondisi yang kita mungkin sering hadapi. Sekalipun mungkin ini contoh gitu ya. Sekalipun pekerjaanku gitu-gitu aja, kita ganti kondisinya. Sekalipun keluargaku mungkin belum kenal Tuhan. Sekalipun mungkin sekalipun aku punya masalah dengan keluargaku, sekalipun aku ada masalah di sini dan sebagainya, sekalipun aku punya masalah dan aku nggak tahu jalan keluarnya, kita bisa belajar di sini kalau maupun meskipun ada kondisi-kondisi nggak enak di hidup kita, yang pastinya kita nggak bisa pungkiri pasti itu terjadi. Kita tahu bahwa di balik semua itu gitu ya. Mana tadi ya ayatnya? Habakuk 3 ayat 17. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kata namun ini menunjukkan bahwa kondisi-kondisi itu bisa terjadi di hidup kita. Yang tadi mungkin saya udah jelasin gitu ya. Itu bisa terjadi di hidup kita, tapi tetap aja kita bisa memilih untuk bersukacita. Gitu ya, seperti Habakuk tulis, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi dia menjelaskan apapun kondisi yang dia hadapi saat itu, apapun kondisi yang nggak enak yang dia mungkin akan hadapi gitu ya, dan atau sudah hadapi, dia memilih untuk bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dia memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Gitu. Jadi di balik semua itu, gitu ya. Di balik semua itu Habakuk memilih untuk bersukacita. Karena kenapa sih? Kenapa sih dia memilih untuk bersukacita? Karena dia tulis kan di ayat selanjutnya di ayat 18 ini, I will be joyful in the God of my salvation. Aku akan bersukacita karena Allahku yang menyelamatkan aku. Dia tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan kita itu Tuhan yang menyediakan. Tuhan kita itu Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia tahu bahwa Tuhanlah kekuatan kita, makanya dia bersukacita. Itu alasannya dia memilih untuk bersukacita. Jadi dia tahu kalau Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Jadi apapun ya kondisi yang terjadi, apapun masalah yang dia hadapi, dia tetap bersukacita karena Allah itu baik. Amin. Oke. Dan di sini kita belajar kalau Nabi Habakuk ini dia menunjukkan sikap hati yang benar ketika berada dalam ujian, maksudnya ujian hidup gitu ya, berada dalam masalah. Dia menunjukkan bahwa sikap hati yang benar, yang Tuhan kehendaki, yaitu bersorak-sorak dalam Tuhan. Jadi kita masuk ke poinnya. Tadi kita udah belajar dari Habakuk dengan dia dan bagaimana dia memilih bersukacita. Dan sekarang saya mau kita juga belajar bagaimana kita menjaga sukacita itu. Jadi mungkin sukacita itu mudah gitu ya. Kelihatannya sih mudah, tapi dalam kita menjaga sukacita itu terkadang lebih susah dibanding yang kita kira. Gitu ya. Karena yang sudah seperti saya tadi jelasin ya, kalau misalnya ketika kita dihadapin dengan kondisi-kondisi yang nggak enak di hidup kita, apakah sukacita itu akan tetap kita lakukan? Apakah sukacita itu bisa kita jaga dalam hidup kita? Nah, makanya hari ini saya mau kita belajar bagaimana kita terus menjaga sukacita
Mungkin walaupun di hidup kita lagi berada di kondisi yang nggak enak, di hidup kita berada di tempat yang kita banyak masalahnya, kita susah rasanya, seperti rasanya itu susah untuk kita bersukacita. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga sukacita kita itu adalah yang pertama, jadikan Tuhan sumber sukacita kita. Jadi yang pertama, jadikan Tuhan sumber sukacita kita. Sebentar ya, ini iPad saya baterainya mau habis. Saya ini dulu, saya pindahin buat dicas. Bentar aja. Maaf ya, bentar ya. Agak hektik nih, teman-teman saya juga hektik. Oke, kita lanjut ya. Di poin yang pertama, jadikan Tuhan sumber sukacita kita. Jadi, saya mau highlight di ayat yang ke-18, dan saya mau highlight yang di bahasa Prancisnya, gitu ya. Mungkin buat lokal juga, buat orang-orang lokal, supaya mereka terlibat juga ya, gitu ya. Jadi di ayat 18 Habakuk 3 ini, saya bacain bahasa Prancisnya. Mohon maaf jika salah pengucapan. Masih belajar. 18, Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause de Dieu qui me sauve. Oke, bagus. Oke. Di-approve sama teman-teman saya. Jadi, yang mau saya highlight itu, kata je trouve ma joie dans le Seigneur. Kalau saya translate kasarnya itu artinya saya menemukan sukacita saya di dalam Tuhan. Jadi biarlah kita itu menemukan sukacita kita di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan itu jadi sumber sukacita kita. Jadi biarlah Tuhan itu menjadi alasan kita itu bersukacita dan jadi sumbernya kita bersukacita. Gitu. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang tidak pernah berubah, dan Tuhan kita itu penyelamat kita, gunung batu kekuatan kita. Di sini kita tahu bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sumber sukacita kita itu, kita nggak akan pernah kecewa. Karena Tuhan kita itu tidak berubah. Dia itu baik dan selama-lamanya akan baik. He is good all the time, and all the time He is good. Gitu. Jadi kita tahu bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kita, dan ketika kita menjadikan sumber sukacita kita itu Tuhan, kita nggak akan kecewa. Beda lagi kalau misalnya sumber sukacita kita itu mungkin hal-hal duniawi, contohnya kayak orang lain gitu ya, menjadi sumber sukacita kita, atau mungkin pekerjaan kita, atau mungkin harta benda kita, atau mungkin keluarga kita gitu ya. Maksudnya itu boleh jadi alasan kita bersukacita, tapi jangan jadikan itu sumber sukacita kita. Sumber kita haruslah tetap Tuhan. Gitu. Karena dan juga jangan jadikan sumber sukacita kita itu produk-produknya Tuhan. Artinya jangan jadikan kayak berkat Tuhan, mujizat Tuhan itu alasan kita bersukacita. Jadi kita bersukacita karena pribadi Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan, kita tahu Tuhan kita itu baik. Bukan karena Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan menyediakan apa yang kita perlu, Tuhan memberi mujizat, karena itu kita bersukacita. Gitu ya. Jadi sumber sukacita kita itu adalah Tuhan, pribadinya Tuhan. Dan bahwa mengetahui bahwa Tuhan kita itu baik, nah di situ kita terus sumber sukacita kita. Karena
ketika kita juga maka dari itu saya juga ingin nasihatkan supaya untuk terus berhati-hati dengan apa sih yang menjadi sumber sukacita kita. Karena terkadang kita itu tidak sadar dan menempatkan hal-hal lain menjadi sumber sukacita kita. Saya sharing dikit. Jadi saya ketika bertumbuh itu saya termasuk orang yang minder gitu. Jadi orang yang nggak percaya diri, nggak pede. Dan karena ketidakpedean itu membuat saya menjadi orang yang people pleasing. Kalau bahasa Indonesianya itu suka menyenangkan orang gitu. Itu bukan hal yang buruk sih, maksudnya kita kan mau jadi berkat buat orang lain, tapi justru hal itu yang membuat saya itu malah sumber sukacita saya itu malah orang lain. Jadi pandangan orang tentang saya dan apa yang orang-orang katakan tentang saya gitu. Jadi sekarang udah enggak ya, sekarang puji Tuhan, Tuhan ubahkan. Tapi dulu ketika kayak masih SMP kayaknya atau SD, itu saya benar-benar peduli dengan apa yang orang katakan tentang diri saya. Dan hal yang mereka katain itu harus bagus gitu. Istilahnya nggak boleh hal-hal yang buruk gitu. Jadi jangan sampai orang-orang tahu sifat-sifat burukku gitu. Jadi aku merasa kayak aku di depan mata orang itu harus baik terus. Dan aku itu harus menyenangkan semua orang. Kan tapi kenyataannya ya kita kan nggak bisa menyenangkan semua orang gitu. Dan harusnya yang kita senangkan hanya Tuhan. Tapi pas dulu itu sumber sukacita saya itu adalah perkataan-perkataan orang. Jadi ketika orang memuji saya gitu ya, wah kok kamu keren banget, kamu cakep banget, atau misalnya saya lagi melakukan sesuatu, terus mereka puji gitu ya, wah kamu kok tadi pas gini-gini kok keren banget gitu, wah luar biasa gitu ya. Saya karena mendengar pujian saya senang gitu ya. Tapi ketika orang lain memberi nasihat atau mengkritik saya anggap itu sebagai hal yang yang membuat saya sedih gitu. Jadi karena bahkan nasihat baik pun saya anggap itu hal yang membuat saya itu down. Jadi kayak karena nasihat dan kritik itu kadang-kadang saya itu down, kayak merasa kayak oh aku nih kurang baik ya, aku kurang bener ya, aku nih masih salah ya ternyata di mata orang kayak gitu. Dan pokoknya itu benar-benar sifat toksik yang harusnya kita nggak punya gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan ubahkan setelah kenal Tuhan lebih dalam gitu ya, Tuhan ubahkan, dan sekarang sumber sukacitaku itu Tuhan kayak gitu. Tapi saya mau tunjukin kalau dari pengalaman saya sendiri gitu ya, ketika kita menaruh sumber sukacita kita itu hal-hal duniawi kayak perkataan orang tentang kita, pekerjaan kita, mungkin apalagi ya, bahkan mungkin keluarga kita gitu ya, pasti hal itu akan mengecewakan kita, dan itu semuanya sia-sia gitu. Dan karena itu saya juga dulu suka mengejar-ngejar pengakuan dari orang gitu. Dan itu hal yang nggak Tuhan kehendaki gitu. Dan dari situ saya belajar bahwa sumber sukacita kita harusnya Tuhan di hidup kita. Itu ya untuk poin yang pertama, jadikan Tuhan sumber sukacita kita. Yang kedua, bagaimana kita menjaga sukacita kita? Kedua itu kerjakan keselamatan. Kita baca di Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Saya bacakan bahasa Indonesianya ya. Teman saya maunya bahasa Prancis. Enggak. Next. Udah ada translate ini. Oke, saya baca di ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. 15. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. 18. Terakhir, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Di sini yang maksud yang mengerjakan keselamatan itu, bisa nggak ya tolong di ayat yang keberapa tadi ya? Ayat awal-awal. Ya, oke nih, thank you. Jadi di ayat 12 ini saya juga lihat versi Inggrisnya, itu bagus juga karena di kalimat yang kedua, itu tulisannya work hard to show the results of your salvation. Jadi kita harus mengusahakan buah-buah dari keselamatan kita. Jadi hasil-hasil dari keselamatan kita. Gitu. Dan di sini di ayat-ayat ini juga kita diingetin gitu ya, untuk tidak bersungut-sungut, tidak berbantah, dan terus berpegang pada firman Tuhan. Karena di sini kebalikannya dari bersungut-sungut adalah mengucap syukur. Jadi daripada kita menghabiskan waktu kita, menghabiskan energi kita untuk bersungut-sungut, lebih baik kita memakai waktu kita untuk bersyukur pada Tuhan. Gitu. Dan ketika kita hidup menurut firman Tuhan, maka hidup kita itu akan berbuah juga. Dan buah ini bukan hanya buat kita sendiri, tapi buat orang lain juga. Jadi di sini yang saya ingin tekankan, mengerjakan keselamatan itu nggak hanya fokus dengan keselamatan kita sendiri, tapi juga keselamatan orang lain. Yang artinya kita melayani Tuhan, kita melayani Tuhan lewat hidup kita. Bisa dimulai dari di CG ini, di komunitas ini. Nggak mesti pelayanan itu berbicara tentang ibadah, itu juga sih. Tapi lewat hidup kita, lewat komunitas kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa membawa orang-orang mendekat kepada Tuhan, bisa membawa orang-orang mengenal Tuhan. Itulah pelayanan kita. Dan saya juga ada sharing gitu ya, untuk poin kedua ini, mengerjakan keselamatan. Saya ini udah pelayanan dari saya diselamatin Tuhan. Jadi ketika saya mengenal Tuhan, itu pas SMP awal kayaknya, dan saya bersyukur gitu ya, karena dari masa muda saya sudah mengenal Tuhan, sudah diizinkan Tuhan melayani Tuhan. Dan saya ingat pada waktu SMA, saya punya teman, dan saya ajak dia untuk ikut ibadah. Waktu itu saya di Kediri kan, jadi kita ikut AUG Kediri. AUG itu buat yang usia remaja, yang SMA, kuliah gitu. Jadi saya ajak dia untuk ikut ibadah, tapi ya awalnya dia datang terus kayak sekali-sekali aja gitu. Tapi saya ajak terus gitu ya. Saya ajak terus, dan akhirnya dia mau gitu, mau untuk ibadah, terus dia juga mau untuk tertanam di CG, di komunitas rohani. Dan dia menemukan Tuhan di sana. Tapi dia ini dulu bukan orang yang nggak kenal Tuhan ya. Dia kenal Tuhan, cuma dia tahu Tuhan, cuma nggak kenal Tuhan secara dalam, nggak kenal Tuhan secara pribadi. Jadi ya dia ke gereja karena ikut orang tuanya aja.
dia Kristen ya karena KTP gitu ya kita ngomongnya. Tapi ketika saya lihat sekarang, kita masih temenan, kita deket. Saya lihat sekarang dia kuliah di Malang dan dia nih melayani juga di Malang. Dan ketika saya tahu bahwa dia tetap melayani gitu ya, walaupun dia udah kuliah, walaupun dia udah pindah kota, itu ada sukacita besar. Bukan berarti saya ini sombong gitu ya, wah aku ini jiwa ini terselamatkan gara-gara aku aja. Enggak sih. Tapi bersukacita karena saya melihat teman saya, teman dekat saya itu juga diselamatkan. Dan dia menyelamatkan orang-orang lain itu sungguh sukacita yang benar-benar besar yang saya rasakan di hidup saya. Kayak gitu. Jadi yang poin kedua ini, kerjakan keselamatan kita dan juga orang lain itu bicara tentang melayani. Ada sukacita besar yang timbul ketika kita mau melayani orang lain. Ada sukacita yang luar biasa yang nggak bisa dijelasin ketika kita itu melayani Tuhan. Dan ini benar-benar timbul dari diri saya sendiri ya, bukan saya copy paste perkataan orang lain, tapi ini testimoni dari hidup saya sendiri juga. Ketika saya melayani, rasanya memang capek gitu ya, karena jujur mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa aku lakuin gitu. Tapi apa ya, ketika badan fisik capek, tapi rasanya itu ada sukacita gitu, yang nggak bisa tergantikan oleh hal lain. Dan itu benar-benar luar biasa gitu ya. Amin. Kalau mau ngomong amin, amin aja. Gak usah dipaksa. Oke. Dan lanjut untuk poin yang terakhir, bagaimana kita menjaga sukacita kita itu adalah selalu memilih untuk bersukacita. Ini tadi saya sudah jelasin dikit ya, dari Habakuk ini, dia itu orang yang memilih untuk bersukacita. Jadi kita tahu bahwa di sini sukacita itu pilihan. Gitu ya. Sukacita itu pilihan, tapi sukacita itu juga perintah Tuhan. Yang seperti kita baca di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Ini Filipi ini benar-benar kitab yang penuh amanat gitu ya. Dan untuk ayat ini itu ayat yang simple gitu, karena kita cuma disuruh bersukacita. Tapi kenapa kok diulang 2 kali? Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Jadi kenapa sih diulang 2 kali? Karena yang saya dapat itu Tuhan itu ingin menekankan bahwa sukacita itu penting di hidup kita. Dan terkadang sukacita itu kadang kita suka took it for granted atau suka menyepelekan sukacita itu. Karena mungkin apa ya? Kalau kita dengar sukacita dibanding buah roh lain, sukacita itu mungkin simple, karena sukacita ya kita tinggal sukacita aja. Beda kalau misalnya penguasaan diri. Wah, penguasaan diri kan susah. Wah, mengontrol diri gitu kan susah. Betul. Naomi bilang betul. Apalagi ya, mungkin dibanding kesabaran. Wah, sukacita itu lebih enak, lebih gampang kita lakukan. Tapi nggak juga. Ketika kita kondisinya nggak enak, apa gampang bersukacita? Apa mudah untuk mengucap syukur? Nah, ini pertanyaan buat diri kita masing-masingnya. Ketika hidup nggak sesuai dengan ekspektasi kita, hidup rasanya kayak di bawah terus gitu ya. Harusnya kan hidup itu naik turun. Tapi kok kita rasa hidup turun terus gitu ya. Ketika kita merasa hidup nggak, rasanya berat, hidup rasanya banyak masalah, apa masih gampang kita mengucap syukur? Apa masih mudah kita untuk bersukacita? Gitu. Jadi sukacita ini penting yang Tuhan ingin kita lakukan. Full of joy, bersukacitalah. Kita penuh akan sukacita
bersukacita dalam Tuhan, memilih untuk bersukacita. Tapi ini juga bukan artinya kita nggak boleh punya perasaan kayak sedih, marah, kecewa. Itu sih hal yang manusiawi sih menurut saya. Karena menurut saya it's okay to not be okay. Jadi ya maksudnya nggak apa-apa untuk merasakan hal-hal seperti sedih, marah ke orang. Tapi di balik semua itu, di balik perasaan-perasaan itu, kita harus tetap bisa mengucap syukur. Gitu ya. Karena perasaan kita itu valid. Perasaan kita itu nyata. Dan Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Tuhan itu tahu hati kita lebih dari orang-orang. Mungkin kita kalau ditanya Saba gitu kan, ke orang Prancis ditanya kayak nyapa Saba, terus kayak kita jawab Saba. Padahal nggak Saba. Artinya translate-nya kalau orang tanya kabar gimana kabarmu, baik, terus kita jawab baik. Padahal nggak baik-baik juga hidup kita. Nah, ketika mungkin kita merasa kayak hidup ini kok kayak gitu, apa kita masih bisa mengucap syukur? Tuhan tahu perasaan kita, tapi kita juga harus bisa mengucap syukur. Ketika kita ingat selalu dan kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang menyediakan, Allah gunung batu kekuatan kita, di situ kita bisa selalu ada cara atau alasan untuk bersukacita. Jadi next time mungkin ketika kita punya masalah di hidup kita, punya banyak hal nggak enak yang kita terjadi di hidup kita, selalu ingat bahwa Tuhan itu baik. Selalu ingat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih, yang akan selalu menyelamatkan kita. Tuhan kita itu Allah yang nggak pernah berubah. Dari situ pasti akan ada sukacita yang muncul dalam hidup kita. Amin ya. Dan selalu ada alasan untuk mengucap syukur ketika kita tahu bahwa Tuhan kita itu baik. Jadi hidup itu mau kita hidup diterpa berbagai macam badai kehidupan gitu ya. Tapi ketika kita tahu Tuhan itu baik, selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Dan ini sharing terakhir gitu ya sebelum saya tutup. Ya, jadi ketika saya kan nggak tahu ya kalau misalnya lagu terakhirnya itu Goodness of God. Dan apa ya, saya lagu ini tuh selalu menyentuh hati saya karena lagu ini tuh meng-highlight betapa baiknya Tuhan di hidup kita. All my life you have been faithful. Jadi Tuhan itu selalu setia di hidup kita. Walaupun mungkin kita nggak setia, kita bolak-balik jatuh dalam dosa, kita bolak-balik hidupnya nggak karuan gitu ya. Rasanya kayak kalau misalnya Tuhan nggak punya kesabaran, mungkin Tuhan udah gak kuat sama kita gitu ya. Karena kita ini sebagai manusia ini kadang-kadang nggak mau denger-dengeran, kadang-kadang nggak mau dikasih tahu gitu ya, terus suka jatuh bangun dalam dosa yang sama, tapi Tuhan tuh setia. Jadi ketika saya tadi menyanyikan lagu itu pas PAW itu saya saya itu merasakan betapa besar kasih Tuhan. Dan saya sharing dikit, jadi sukacita ini juga merupakan hal yang saya banyak pelajari ketika saya nyampe di Prancis. Jadi kan saya ini sekarang lagi studi di Prancis, tepatnya di Nancy. Aku sampai lupa. Di Nancy. Nancy. Sampai dibantu temanku tadi. Nancy. Ya di Nancy. Dan saya ini baru nyampe sini. Jadi mungkin yang belum tahu, tapi saya ini belum sampai setahun di sini. Dan saya berangkat ke Prancis ini benar-benar pengalaman pertama hidup sendiri, gitu. Karena sebelumnya saya ini ya hidup sama keluarga, sama orang tua, gitu ya. Dan semuanya itu
dibantu lah, maksudnya semua itu masih ada yang bantu saya, masih ada yang membimbing saya gitu. Dan ketika saya kuliah, langsung pergi ke Prancis yang jauh gitu kan. Dan apa ya, awal-awal saya mikir, wih, ke Prancis gitu ya, enak nih bisa hidup sendiri. Tapi ternyata realitanya ketika hidup sendiri tidak seglamor itu ya. Orang mungkin mikir kalau misalnya orang-orang lain mikir, wah kuliah di Prancis keren banget, lihat Eiffel, makan baguette tiap hari, makan croissant tiap hari, hidup, oh kayak ulala gitu ya, hidup la vie en rose gitu, hidup rasanya pink semua gitu. Tapi nggak juga, ini testimoni dari saya. Tapi nggak juga, hidup itu ternyata nggak semudah itu. Dan ternyata pas ceritanya, pas nyampe di sini, saya tuh harus ngerjain semuanya sendiri. Karena orang tua saya juga terbatas, dan saya nggak punya keluarga di sini, ataupun kenalan gitu. Jadi sebelumnya saya benar-benar nggak tahu siapa-siapa pas nyampe di Prancis. Dan saya harus ngerjain semua sendiri. Bahkan ada satu titik kayak pas pindah rumah gitu, ini kayaknya beberapa tahu, pindah rumah itu saya pindah ke apartemen. Baru hari pertama, apartemennya listriknya nggak nyala. Karena saya lupa untuk bayar listrik. Dan itu kesalahan saya ya, karena saya kan pikir, oh pindah apartemen udah diurus semuanya. Jadi saya kan agak-agak naif gitu dulu. Kirain udah diurus semua. Ternyata semuanya maksudnya harusnya saya yang ngurus. Jadi pemilik gedungnya cuma urus air doang. Jadi kayak sisanya listrik, apalah pajak, apalagi ya, bla bla bla. Itu saya ngurus sendiri. Gitu. Jadi sempat saya lupa bayar listrik. Jadi selama seminggu nggak ada listrik di apartemen saya. Dan teman saya Naomi ini saya numpangin selama seminggu. Aduh, itu rasanya kayak sedih banget. Kayak rasanya kayak, kenapa ya aku lupa bayar listrik gitu. Kenapa ya hidupku kok gini gitu ya. Dan maksudnya itu salah satu kesusahanku kesusahan saya pas sampai di Prancis. Tapi setelah itu banyak juga kesusahannya. Tapi nggak saya ceritain satu-satu, itu salah satunya aja. Ada saat-saat dimana kayak bener-bener saya itu udah kayak nggak kuat gitu. Rasanya kayak selalu homesick, selalu kangen orang tua. Rasanya kayak kesepian gitu. Karena memang bener apa ya, kuliah di luar gitu kan, bahasa terbatas. Jadi saya ada satu titik saya benar-benar down, benar-benar rasanya lelah, capek. Terus ditambah lagi rasa kesepian dan rasa kayak kangen rumah, kangen orang tua. Di situ saya Tuhan ingetin kalau Tuhan itu baik. Jadi melihat baiknya dari keadaan itu. Dan awalnya itu nggak mudah, tapi Tuhan ajarin saya itu untuk terus mengucap syukur. Jadi ketika saya saat itu saya selalu putar lagu Goodness of God. Makanya sekarang ketika saya dengar lagu Goodness of God itu, saya teringat-ingat masa-masa kesusahan. Masa-masa dulu menderita. Dan apa ya, lagu itu membuat saya mudah untuk mengucap syukur. Karena lewat lagu itu saya diingetin lagi betapa baiknya Tuhan di hidup saya. Betapa setianya Tuhan di setiap musim hidup saya. Karena buktinya sampai sekarang Tuhan masih jaga saya. Tuhan masih sertai saya sampai saat ini. Masih di sini, masih di Prancis. Itu kan artinya itu bukti kebaikan Tuhan. Dan dari itu saya mulai belajar untuk mengucap syukur. Walaupun saya saat teduh sambil nangis karena gak kuat, tapi mulut saya itu saya latih untuk mengucap syukur. Jadi ya mungkin saya nangis gitu, saya nangis, tapi ketika doa itu saya perkatakan kata-kata yang mengucap syukur. Oh Tuhan itu baik, oh Tuhan itu sertai, oh Tuhan itu Tuhan yang menyediakan, Tuhan itu Tuhan yang nggak pernah meninggalkan, Tuhan itu nggak pernah memberikan kesusahan itu melebihi apa yang kita bisa.
gitu. Dan dari situ saya belajar mengucap syukur di keadaan-keadaan sulit. Saya belajar untuk memilih untuk bersukacita, walaupun ya mungkin meskipun, tapi saya memilih mengucap syukur kayak gitu. Mungkin saya, apakah ada itunya ya, rangkumannya? Biasanya ada. Oke, ada. Nah, jadi saya ulang dikit lagi, bagaimana kita bisa menjaga sukacita. Yang pertama, jadikan Tuhan sumber sukacita kita. Jadi sumber sukacita kita yang pertama dan utama dan yang paling penting itu adalah Tuhan. Jadi jangan biarkan hal duniawi itu yang jadi sumber sukacita kita. Yang kedua, kita kerjakan keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Dan kita harus tahu bahwa dalam melayani Tuhan itu ada sukacita yang luar biasa. Dan yang terakhir, selalu memilih untuk bersuka dalam Tuhan. Karena bersukacita itu pilihan, mengucap syukur itu juga pilihan. Kita bisa diterpa badai hidup dan diterpa kesulitan yang tidak ada henti-hentinya di hidup ini, tapi kita bisa tetap mengucap syukur. Ada juga orang yang hidupnya fine-fine aja, tapi rasanya susah mengucap syukur. Karena memang mengucap syukur, sukacita, itu pilihan yang timbul dari kita sendiri. Itu aja sih. Sebelum saya tutup dalam doa, kita mau nyanyi dulu ya. Untuk lagu terakhir tadi. Mungkin bentar aja. Thank you, Kak. Kita nyanyikan lagi lagu Goodness of God. Seperti yang tadi Amanda bilang, mari kita rasakan kebaikan Tuhan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kita katakan, I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Katakan sekali lagi, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman hari ini Tuhan. Saya harap banyak orang bisa menangkap sesuatu Tuhan dari firman hari ini. Mereka bisa terus belajar bahwa sukacita itu adalah pilihan Tuhan. Dan kami yakin ketika kami memilih untuk mengucap syukur, bersukacita di dalam Engkau,
akan ada mujizat yang terjadi Tuhan, akan ada damai di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami, biarlah kami terus ingat bahwa Engkau setia Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami, dan Engkau Allah yang tidak meninggalkan Tuhan. Dan biarlah setiap kami terus bisa menjaga sukacita apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun musim hidup kita, apapun masalah yang kita hadapi, tapi biarlah setiap kami Tuhan, biarlah kami bisa menjaga sukacita kami, biarlah kami bisa rejoice in the Lord. Biarlah Engkau terus selalu bimbing kami setiap kami Tuhan, biarlah kami terus memilih untuk mengucap syukur dalam Engkau, dan biarlah sukacita kami Tuhan terus bisa bisa tersebar Tuhan untuk orang lain juga Tuhan, dan biarlah kami juga bisa membawa berkat buat orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman hari ini. Nanti lagi kami akan memulai sesi sharing kami Tuhan, berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kita belum mengucap syukur, haleluya. Amin.